Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terciptanya solusi untuk lingkungan yang lebih baik. 289 orang dilantik sebagai ASN oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Jika biasanya tempat pelantikan bersih dan ber-AC, berbeda dengan Pemalang yang memilih melantik para ASN di tempat pembuangan akhir sampah yang ada di kawasan Pesalakan, Pemalang. 1. Trista Ardelia Tofah, STR, TRA. Pelantikan yang syarat makna terjadi di Pesalakan, Pemalang, Jawa Tengah. Jika tempat pelantikan identik berada dalam gedung, rapi, dan tempat yang nyaman, berbeda dengan pelantikan 298 orang ASN di tempat pembuangan akhir sampah di Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. SK pengangkatan ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dengan harapan pemilihan tempat pembuangan sampah di TPA Pesalakan ini sebagai titik awal pengabdian kepada masyarakat. Tempat yang kotor menjadi pengingat bahwa permasalahan seperti tata kelola yang masih buruk serta kurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Serta para ASN baru diminta untuk siap melayani masyarakat secara disiplin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Ya tentunya mereka lebih berintegritas ya, lebih mempunyai jiwa melayaninya yang lebih besar dan juga perhatian kepada masyarakatnya, bukan statusnya, bukan prestisnya, bukan juga kebanggaannya sebagai ASN, tapi lebih kepada pelayanannya dan juga berkomunikasinya bagian dari masyarakat itu sendiri. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan sampah adalah momok yang tak kunjung usai di Pemalang. Bahkan warga sekitar TPA Pesalakan memblokir akses masuk TPA agar tak ada lagi sampah dibuang yang mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan segera ada solusi bersama agar tak ada lagi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Jonathan Frizzy terancam penjara 12 tahun setelah menjadi tersangka kasus penggunaan obat keras dalam rokok elektrik. Polisi juga menyatakan pria yang diakrab disapa Ijong tersebut juga menjadi otak pengiriman obat keras dalam rokok elektrik. Satres Narkoba Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengamankan publik figur Jonathan Frizzy alias Ijong setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Polisi membeberkan Jonathan Frizzy sebagai otak pengendali pengiriman obat keras zat etomidet mulai dari Malaysia hingga ke Jakarta. Ijong juga masuk dalam grup WhatsApp yang beranggotakan 3 tersangka lain. Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Sementara itu pengacara Jonathan mengatakan polisi mengambil sekitar 40 vape. Jonathan juga kooperatif jalani pemeriksaan. Katakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Sebelumnya, Satres Narkoba mengamankan 3 tersangka lainnya yang merupakan jaringan dari Jonathan Frizzy. Mereka diantaranya BTR, ER, dan EDS. Ijong sendiri ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Minggu malam. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.
Bupati Indramayu Luki Hakim jalani hari pertama magang di Kementerian Dalam Negeri. Magang ini merupakan sanksi yang diberikan oleh Mendagri atas pelanggaran yang dilakukan Luki Hakim. Luki Hakim akan melaksanakan magang di kantor Kemendagri selama 3 bulan sebagai sanksi atas perjalanannya ke Jepang di tengah arus mudik Idul Fitri. Luki Hakim akan magang di Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, tugas magang Luki Hakim akan berubah dan berpindah setiap pekan selama 3 bulan di masa sanksi. Selain sanksi magang, Luki Hakim juga diwajibkan menggunakan transportasi umum selama menjalani sanksi guna mendukung efisiensi anggaran. Menghadap Pak Menteri, meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan, dan beliau mengarahkan, memberikan petunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ya sempat membuat gaduh lah atas kesalahan saya ini, dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan, dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau, Bapak Safrizal. Tentu akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama diajak jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini, tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan akan dilakukan setiap hari Selasa insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait sanksi magang Luki Hakim, kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Gedung Kemendagri Jakarta. Selamat siang Jessica, saat ini aktivitas apa saja yang tengah dilakukan oleh Bupati Indramayu Luki Hakim? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa, bahwa hari ini agenda yang akan diikuti oleh Luki Hakim selaku Bupati Indramayu yang akan menjalani sanksi magangnya di hari pertama adalah yaitu pemberian materi secara langsung oleh Dirjen Administrasi Kewilayahan yaitu Safrizal Iza, yang juga terkait Satpol PP, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Dan memang tadi Safa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi sempat bertemu secara langsung dengan Luki Hakim yang didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu Safrizal Iza, yang juga merupakan Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan. Ini adalah tempat pertama yang akan didatangi atau dipelajari oleh Luki Hakim di hari pertama sanksi magang ini. Dan ada pun juga informasi kami dapat sampaikan bahwa tadi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Luki Hakim sempat bertemu secara langsung dengan Mendagri yaitu Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian untuk meminta arahan secara langsung dan juga petunjuk untuk melakukan atau menjalani sanksi magang selama 3 bulan ke depan. Namun walaupun sanksi magang ini akan dijalankan selama 3 bulan ke depan, tetapi informasinya bahwa Luki Hakim hanya datang ke kantor Kemendagri Jakarta Pusat ini di setiap hari Selasa di setiap minggunya. Dan memang di setiap minggunya nanti Luki Hakim akan dirotasi di berbagai direktorat jenderal lainnya yang ada di wilayah Kemendagri Jakarta Pusat ini untuk memahami atau diberikan materi-materi oleh dirjen-dirjen langsung. Dan ada pun juga informasinya bahwa selain dari sanksi magangnya ini, Safa dan juga pemirsa, Luki Hakim juga diwajibkan untuk melakukan atau menggunakan transportasi umum untuk datang ke kantor Kemendagri selama sanksi magang 3 bulan ke depan. Dan untuk kilas balik Syafa dan juga pemirsa, memang Luki Hakim ini diberikan sanksi magang ini setelah melakukan pelanggaran, perjalanan ke luar negeri ke Jepang bersama keluarganya di tengah libur Lebaran 1446 Hijriah, yaitu tanpa adanya izin dari Kemendagri. Dan memang hal ini sudah diklarifikasi secara langsung oleh Luki Hakim bahwa ia mengakui bahwa adanya kesalahan dari dirinya karena tidak mengetahui adanya peraturan yang wajib diikuti oleh kepala daerah, yaitu melakukan permohonan izin sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri di situasi apapun. Syafa. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, dan selamat bertugas kembali.